Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafira Nuraini Anindya Saraswati dari kelas 71 SMP akan menjelaskan sedikit tentang interaksi makhluk hidup. Yang pertama adalah pola interaksi. Apa itu pola interaksi? Pola interaksi adalah interaksi antar makhluk hidup yang terjadi pada sebuah ekosistem, berguna untuk menjaga kestabilan ekosistem tersebut. Jika interaksi antar makhluk hidup tidak berjalan dengan baik ataupun tidak seimbang, maka akan ada juga ketidakseimbangan dengan ekosistemnya. Dan itu tidak baik untuk ekosistem ataupun untuk makhluk hidup yang ada di dalamnya. Pola interaksi ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, ada simbiosis. Yang kedua, ada predasi. Yang ketiga, ada kompetisi. Yang keempat, ada alelopati atau disebut juga dengan antibiosis. Dan yang kelima adalah netral. Yang pertama adalah simbiosis. Apa itu simbiosis? Simbiosis adalah interaksi jangka panjang antar makhluk hidup atau dalam pengertian lain, beberapa makhluk hidup yang hidup berdampingan tanpa melakukan persaingan. Macam-macam simbiosis secara umum ada 3. Yang pertama ada simbiosis mutualisme. Apa itu simbiosis mutualisme? Simbiosis mutualisme adalah interaksi antar dua organisme ataupun dua makhluk hidup yang saling menguntungkan atau juga dilambangkan dengan plus dan plus. Contohnya seekor lebah dan bunga, di mana lebah ini mendapatkan makanan yaitu nektar bunga, dan sedangkan bunga bisa mengalami penyerbukan. Jadi sama-sama untung. Yang kedua ada simbiosis komensalisme. Adalah hubungan antar dua organisme di mana salah satunya memperoleh keuntungan sedangkan yang satunya tidak terpengaruh. Jadi dia tidak dirugikan ataupun tidak diuntungkan juga. Dilambangkan dengan plus dan O. Jadi yang satu untung, satu tidak terpengaruh. Contohnya adalah anggrek dan pohon, di mana anggrek ini menumpang di pohon dan mendapatkan sinar matahari, sedangkan pohon ini tidak terpengaruh apapun. Dan yang ketiga ada simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua organisme di mana salah satunya diuntungkan dan satunya lagi dirugikan, dilambangkan dengan plus minus, satu untung, satu rugi. Contohnya adalah nyamuk dan manusia, di mana nyamuk ini menghisap darah manusia dan mendapatkan makanan, kemudian manusia ini mendapatkan kerugian, bisa tertular penyakit TBD ataupun demam berdarah. Yang kedua, ada predasi. Apa itu predasi? Predasi adalah hubungan antar makhluk hidup di mana salah satu makhluk hidup menjadi predator ataupun pemangsa. Interaksi ini menjaga keseimbangan jumlah pemangsa dan mangsa dalam sebuah ekosistem. Contohnya, singa dan zebra, di mana singa ini menjadi predator ataupun pemangsa dan zebra ini menjadi mangsanya singa. 3. Ada kompetisi. Kompetisi adalah interaksi dua jenis makhluk hidup yang saling bersaing untuk mendapatkan atau memperebutkan sebuah hal yang sama, misalnya makanan. Contohnya dua badak ini, yang mereka memperebutkan makanan mungkin. Yang keempat ada alelopati ataupun antibiosis. Apa itu alelopati atau antibiosis? Adalah interaksi antara makhluk hidup di mana makhluk hidup yang satu menghambat pertumbuhan makhluk hidup lainnya. Misalnya, jamur pensilium dan bakteri, di mana jamur pensilium ini menghambat pertumbuhan bakteri. Dan yang kelima, ada netral. Apa itu netral? Netral adalah jika makhluk hidup berinteraksi tetapi tidak mengganggu satu sama lain ataupun tidak berkompetisi atau bertengkar, maka interaksi ini yang terjadi adalah netral. Mereka hanya terjadi hidup di dalam ekosistem yang sama, tidak ada persaingan dan mangsa-memangsa dalam interaksi ini. Contohnya, burung hantu dan anak kucing. Ya, mereka selayaknya bermain seperti anak kucing ataupun anak hewan. Sekian penjelasan singkat tentang pola interaksi. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dan maaf jika kurang dalam berkata-kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.